Halo Pisces, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Apa yang terbaca untuk energi kamu saat ini ataupun beberapa hari ke depan ya? Apakah yang terjadi? Fokus pada kartu ini buat Pisces karena ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu hal yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Pisces, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat Pisces semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Kita akan shuffle kartunya, cek energi kamu saat ini ataupun beberapa hari ke depan ya. Apakah yang terbaca dan apakah yang terjadi? Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, baik. Di sini ada sepertinya seseorang yang mulai mengikuti kamu. Wow, ada ya, siapakah dia? Saat ini itu ataupun beberapa hari ke depan kamu akan mengetahui ada yang mulai diam-diam mengikuti kamu, bahkan ada memfollow kamu itu di sosial media ataupun di kehidupan sehari-hari kamu, di stalking kamu, pantau kamu ya. Wah, siapakah dia? Jadi aku merasakan ya beberapa hari ke depan ataupun saat ini, saat kamu mendengar readingan ini ya, kamu akan merasakan ada seseorang yang mulai ingin dekat, ingin seperti mencari perhatian kamu ya, seperti itu. Oke. Kita akan coba lagi. Nah, mungkin seseorang ini lagi menunggu waktu yang tepat. Saat ini mungkin dia mulai mencoba untuk mantau kamu itu, kayak mengetahui nih kamu lagi di mana ya saat ini, atau setiap hari itu kegiatan kamu apa. Terus di waktu-waktu kapan kamu itu senggangnya, ngopinya kamu di mana gitu ya, nongkrongnya kamu di mana. Nah, di situ nantinya dia kayak mencari waktu yang tepat, seolah ada drama yang dia buat, tiba-tiba aja ketemu nih gitu. Padahal dia sudah tahu kalau di jam segini, di waktu ini kamu berada di suatu tempat gitu loh. Dia mulai mencoba mencari cara. Karena untuk mengatakan langsung mungkin saja dia tidak berani. Ini mungkin bisa jadi orang yang kamu kenal atau orang yang mungkin pernah kamu tolak ya, atau dia adalah mantan kamu. Nanti kita akan coba lihat ya. Jadi yang saat ini terbaca itu mungkin saja ada seseorang yang mulai stalking kamu, ada seseorang yang mungkin mulai memantau kamu ya. Ini dia. Oke. Di sini dia mencoba, wah ternyata seseorang ini berada di dalam satu komunitas kamu nih. Oke, ada situasi yang membuat dia kayak ngerasa setiap ketemu dengan kamu, dia kayak ngerasakan adanya kenyamanan. Pernah beberapa waktu atau beberapa kali lah ya, dia kayak ketemu dengan kamu. Dia merasa kamu itu orang yang berbeda, orang yang unik, orang yang benar-benar kayak membuat dia itu berpikir. Dia juga bingung, kenapa sih aku mikirin kamu? Kenapa? Mungkin setiap malam dia mimpiin kamu gitu ya. Jadi ada aja yang membuat dia itu kepikiran kamu. Nah, di situ aku juga melihat ya, tujuan dia sih baik ya kalau aku lihat. Karena dia ngelihat kamu itu orang yang berbeda, tidak seperti orang-orang yang lain gitu, yang mungkin dia bandingkan lah dengan pasangan-pasangan dia dulunya, atau dengan lawan jenis dia yang dulunya. Kamu itu berbeda. Itu membuat dia kepikiran kamu. Bahkan mau tidur pun dia kayak, ya nggak bisa tidur karena mikirin kamu. Gimana caranya ya supaya bisa mendekat ke kamu, itu yang mungkin dia pikirkan di sini. Oke. Nah, dan aku juga melihat beberapa dari kamu juga kayak apa ya, kayak mikir untuk memilih dia. Mungkin kamu sudah menyadari. Karena apa ya? Karena kamu itu mungkin punya masa lalu yang cukup membuat kamu trauma. Banyak orang-orang dulunya mendekat ke kamu itu hanya memanfaatkan kamu. Itu membuat kamu merasa kayak, aku belum memilih ini gitu loh. Aku belum menentukan pilihan aku. Mungkin saja ada kondisi di mana kamu dengan dia sudah bertemu, tetapi di pertemuan itu kamu belum merasakan apa-apa, tetapi dia sudah mulai mengekspresikan. Jadi seseorang ini ya, dia juga apa ya, kayak menginginkan kamu sebenarnya. Dia sudah menunjukkan, mengekspresikan rasanya, tetapi kamu mungkin malah
pengen menjauh karena kamu punya masa lalu trauma gitu. Ini bisa vice versa ya. Bisa jadi kamu nih sebagai laki-laki pengen mendekati seseorang lawan jenis kamu ya. Kamu sudah stalking dia, kamu sudah pantau dia ya. Ya ternyata ya mungkin saat kamu mengekspresikan rasa kamu ke dia, dia nggak ada jawaban. Oke? Mungkin saja ya butuh waktu di sini. Butuh waktu ya mungkin untuk menentukan pilihan kamu. Ya, aku juga melihat di sini beberapa dari kamu itu mempunyai satu planning, atau dia punya rencana lagi nih, punya rencana atau ada beberapa dari mereka nih, mungkin tidak hanya satu atau dua ya, bahkan ada yang lebih yang memantau kamu itu. Nah, ada seseorang ini punya rencana untuk mendekat ke kamu, itu tujuannya apa? Nanti kita akan coba lihat ya dari kata tarot. Tujuannya apa? Bisa jadi tujuannya baik, atau seseorang yang sudah memantau kamu ini ya tujuannya baik, atau ada tujuan yang tidak baik gitu loh. Tapi di sini aku merasakan dia punya rencana. Rencananya itu kayak apa ya? Kayak dia lagi dalam keadaan sakit, bersedih. Dia seperti ingin menyembuhkan dirinya. Ya, dengan cara mendekat ke kamu. Dengan cara mungkin bersama dengan kamu. Karena dia tahu kamu adalah orang yang bisa membuat dia bahagia. Mungkin di sini dia mantan kamu. Ataukah seseorang teman kamu yang menginginkan kamu untuk bisa menghibur dia atau membuat dia berbahagia lagi kata. Ya. Di sini aku juga melihat seseorang ini mungkin akan berjanji, mungkin lebih kepada orang masa lalu ya. Saat kamu memberikan kesempatan kepada dia akan berjanji untuk memperbaiki semuanya. Mungkinkah selama ini dia sudah melakukan kesalahan, mungkinkah selama ini dia itu sudah menyakiti kamu, sehingga saat ini itu dia ingin minta maaf, ingin menebus kesalahan, dan lain sebagainya. Ya, aku merasakan kalau seseorang ini benar-benar kayak apa ya, menginginkan kamu. Oke, kita akan coba lihat ya dari kartu tarot. Seperti apakah yang terbaca? Fokus kepada kartu ini ya, teman-temanku. Ini sungguh mengejutkan bagi kamu ya. Ternyata ada seseorang yang mulai stalking kamu, mantau kamu ya. Ada seseorang yang benar-benar masih menginginkan kamu. Nanti kamu sesuaikan aja dengan case-nya kamu, oke? Di sini ada responsibility, Ten of Wands. Nah, mungkin ada juga sih beberapa dari kamu ya, ada yang merespon tindakan dia, ataupun ada yang memberi jawaban gitu ya. Bahwasanya ternyata ada rasa suka, ada rasa yang sama antara kamu dengan dia gitu loh. Oke. Tapi ada juga sih beberapa dari dia itu berambisi banget berambisi, punya ambisi untuk bisa mendekat ke kamu. Itu ambisinya apa? Ya otomatis dia punya tujuan yang lain. Dia memilih kamu itu karena tujuan ya bisa jadi memanfaatkan kamu, bisa jadi ingin mencari suatu keuntungan dari kamu ya. Ada beberapa dari dia seperti itu. Jadi kamu harus berhati-hati nih, karena tidak hanya satu yang mulai mendekat ya, kamu juga akan ngerasa kaget juga. Ternyata ada yang suka mantau-mantau kamu, ada yang ingin mendekat gitu ya, ada yang ingin mendekat ke kamu ya. Ternyata dia tujuannya salah satunya adalah mengejar ambisinya. Mungkin saja dia obsesi sama kamu karena kecantikan kamu, karena kegantengan kamu, karena body kamu ya, karena gairah yang dia rasakan, bisa jadi ya. Ini ada happiness, ada abundance. Beberapa dari kamu aku merasakan ya, ada kebahagiaan. Kebahagiaan yang akan mulai kamu rasakan. Mungkin saja kamu akhirnya menemukan seseorang yang ternyata satu circle dengan kamu. Yang awalnya dia juga mencari tahu tentang kamu, ternyata kamu adalah orang yang benar-benar dia cari gitu loh. Oke. Nah, di sini aku juga merasakan seseorang ini sudah lama sih menginginkan kamu. Nah, mungkin dulunya itu kayak terhambat jalannya karena kamu yang sudah punya pasangan. Kamu yang mungkin dulunya tidak pengen fokus kepada percintaan karena kamu maunya fokus kepada pekerjaan dulu ya. Sehingga akhirnya orang ini tidak menyerah, tetap terus untuk mengejar karena dia merasa kebahagiaan dia adalah kamu gitu loh. Ya, so sweet ya. Ini ada dua.
ada celebration. Ya, mungkin saja beberapa dari kamu akan merayakan sesuatu. Mungkinkah di sini seseorang yang ingin masuk ke dalam hidup kamu atau mencari kamu, dia ingin berkomitmen sama kamu. Dia ingin menikah dengan kamu gitu ya. Menikah dengan kamu. Ya, karena apa ya? Karena keinginan dia itu udah begitu kuat. Karena sudah sejak lama dia nih mencari tahu tentang kamu, suka ngikutin kamu di sosial media, dan dia kayak udah tergila-gila sama kamu. Ya, mungkin saja ada yang mulai tergila-gila sama kamu di sini. Oke? Jadi seseorang ini benar-benar akan merayakan. Ya, jika kamu menerima dia, dia akan berkomitmen dengan kamu, dia akan menikahi kamu, dia akan mengikat kamu dengan cintanya. Ya, semoga ya. Di sini ada di impress, ada beauty, ada abundance. Dia ngerasa nyaman aja sama kamu. Dia ngerasa hidupnya itu kayak begitu berharga. Karena ya mungkin dia melihat kamu cantik, kamu ganteng, kamu punya penuh pesona, dan ternyata kamu baik hati. Itu yang menjadi prioritas dia. Ya, kebaikan kamu itu yang menarik dia. Oke? Jadi ya namanya kita manusia, berusaha jadi orang baik. Karena saat kita menjadi orang yang baik, ya pastilah kebaikan juga akan datang kepada kita. Ya, jangan ragukan itu. Oke, di sini aku melihat kamu akan berkelimpahan saat kamu merasa dia adalah orang yang tepat ya, dan dia juga seperti itu. Nah, di antara kamu dengan itu merasa kita cocok ya, lalu berkomitmen, disitulah kebahagiaan kamu. Walaupun dulunya kamu pernah memiliki hubungan yang salah, hubungan yang mungkin menyakitkan, lalu harus kamu tinggalkan. Disinilah kamu nantinya akan menemukan kebahagiaan, menemukan keberlimpahan. Tidakkah selamanya hidup kamu itu berada di titik terendah? Enggak. Saat kamu mulai bangkit ya, di situ nantinya kamu akan merasakan hidup kamu itu begitu berharga untuk disakiti gitu ya. Jangan mau disakiti. Oke? Ini ada 9 of Swords, ada gratitude, ada rasa syukur yang kamu panjatkan gitu ya. Aku bersyukur mungkin sudah lepas dari orang toksik dan akhirnya ketemu dengan orang yang benar-benar menyayangi kamu, mencintai kamu dengan tulus. Jadi kamu itu kayak benar-benar bersyukur sekali. Ternyata ini loh hikmahnya. Saat aku melepaskan seseorang, yang aku jumpai, yang aku dapatkan lagi adalah orang yang lebih baik gitu. Ya, orang yang lebih baik. Namun kita coba lihat ya, dari percintaannya kamu itu seperti apa sih sebenarnya. Oke, fokus pada kartu ini. Bagaimana percintaan kamu sebenarnya? Kita akan coba cek. Kita akan coba cek percintaannya kamu. Oke. Ya. Nah, di sini kamu akan merasakan adanya kebahagiaan, happiness, joy, playfulness, playfulness gitu ya, enjoying each other ya, honeymoon phase. Ada fase di mana kamu akan bahagia, mungkin kamu di sini akan menikah dan akhirnya kamu bahagia bersama yang lain, bukan dengan orang masa lalu ya. Kamu lebih memilih orang baru di sini. Ini ada next fase berikutnya ya, mungkin kamu akan benar-benar menjadi orang yang berbeda ya, tidak seperti dulu. Dulu mungkin kamu penuh dengan kesedihan, sekarang kamu penuh dengan kebahagiaan. Di sini ada Hephaestus, cinta itu akan menemukan jalannya. Kamu yakin saat kamu disakiti, saat kamu dikecewakan, disitulah cinta baru akan datang. Nah, kamu menemukan yang terbaik gitu loh. Karena di saat kamu disakiti, kamu tidak ingin bertahan dengan rasa sakit itu. Kamu sempat ingin melepaskan itu, sehingga akhirnya kamu menemukan orang yang tepat di sini. Ya, addiction. Nah, namun masih ada orang yang tergila-gila sama kamu. Nah, orang ini begitu obsesi sama kamu. Ya, ada. Yang aku katakan tadi ada ambisi juga ya. Nah, di sini juga ada obsession. Ada mereka yang begitu obsesi sama kamu, mungkin saja orang yang sudah pernah menyakiti kamu ini masih terobsesi sama kamu. Tapi kamu mungkin lebih tidak menginginkan karena terlalu sering dia menyakiti kamu, ya. Jadi di sini mungkin tentang percintaannya kamu ya. Seseorang akan datang ke dalam hidup kamu. Ada seseorang yang mulai, ada sosok yang mulai stalking kamu, memantau kamu di sini. Ada seseorang yang ingin masuk ke dalam hidup kamu. Ya mungkin saja inilah tujuannya. Ya mungkin saja pasti kamu memilih orang yang ingin berkomitmen dengan kamu, bukan orang yang ingin hanya bersenang-senang begitu ya. Karena kamu pasti akan ngerasakan, bisa menilai ini orang tulus apa enggak. Kamu bisa menilai itu, ya. Di sini ada meeting and talking, ya. Kamu akan benar-benar bertemu dengan seseorang dan pertemuan ini akan membangun satu hubungan. Nah, inilah dia. Jadi saat kamu benar-benar merasa cocok dengan seseorang, ya, dan dia juga menginginkan kamu untuk berkomitmen, ya segeralah.
Karena jika kamu tunda-tunda, ya yang ada nantinya ya akhirnya putus lagi gitu ya, hilang lagi, pisah lagi, saling meninggalkan lagi begitu. Jadi kalau aku melihat di sini, ya seseorang yang ingin datang kepada kamu ini adalah orang yang benar-benar berharap adanya suatu komitmen. Ya, semoga ya. Kita akan coba lihat zodiaknya. Siapakah zodiaknya ini? Ada Taurus, ada Leo, lagi. Leo kuat ya. Ada Aries, dan ada Aquarius. Oke, itu zodiak yang kuat kondisinya dengan kamu. Baik teman-temanku, mungkin ini bisa aku sampaikan. Jika tidak resonate ya, bisa kamu jadikan hiburan dan ambil positifnya, buang negatifnya. Oke, semoga kamu selalu bahagia dan menemukan yang terbaik. Sampai ketemu lagi. Dadah.